Salam sejahtera kepada seluruh mahasiswa. Kembali kita berjumpa di dalam materi kuliah Administrasi Ekspor Impor. Hari ini pada pertemuan ke-9 kita membahas tentang Letter of Credit. Tapi di dalam video pembelajaran ini kita lebih fokus kepada bagaimana cara importir di dalam mengajukan permohonan pembukaan LC di bank. Pada awal daripada pertemuan kita perjelas dulu apa yang dimaksud dengan LC. LC adalah singkatan daripada Letter of Credit. Sering disebut juga dengan istilah Documentary Credit yang memiliki beberapa istilah seperti Authority to Purchase, Authority to Pay yang memiliki arti yang sama. Letter of Credit didefinisikan sebagai suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank devisa atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan sesuai ketentuan persyaratan yang tertuang di dalam LC. Apabila telah terpenuhi dan tanpa adanya penyimpangan atau diskrepansi. Selanjutnya, apa saja yang menjadi syarat-syarat dari suatu LC? Yang pertama, harus menyebutkan nama dan pemohon importir secara jelas. Kedua, menyebutkan alamat penerima atau eksportir dengan jelas. Menyebutkan lokasi bank koresponden. Keempat, jumlah dan jenis valuta mata uang dalam LC. 5. Menyebutkan jenis LC, apakah irrevocable atau transferable atau irrevocable transferable. Keenam, apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran akseptasi atau negosiasi. Ketujuh, atas siapa wesel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Kedelapan, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor termasuk jumlah dan harga per unit dokumen-dokumennya. 9. Syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CIF, dan Incoterm lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan kontrak sales antara importir dengan eksportir. 10. Perincian dokumen-dokumen yang diminta. 11. Nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. 12. Transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Syarat selanjutnya nomor 13 adalah pengapalan sebagian-sebagian atau partial shipment diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. 14. Tanggal pengapalan terakhir, latest shipment date. Ini juga harus jelas tertulis. 15. Tanggal jatuh tempo LC, expire date, daripada kapan jatuh tempo daripada LC tersebut. Jangka waktu penyerahan atau presentasi dokumen ke bank, ini juga harus ditetapkan. Ke-17, apakah LC akan disampaikan per surat atau email dengan telex atau dengan SWIFT. Nah, ini juga harus disebutkan. Ke-18, pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia. Ini juga harus dinyatakan nanti di dalam suatu LC. Selanjutnya, untuk lebih memperjelas bagaimana suatu pengajuan permohonan pembukaan LC dilakukan, kita melihat contoh berikut dengan data-data di mana seorang importir PT Sony Lover melakukan importir berupa 20.000 pieces framework eksklusif, dari mana eksportirnya itu dari Kanada, Golden Key Co. Ltd. Alamatnya Gillimanuk Street, Hall, PA 555 Kanada. Nah, dari data-data yang ada bisa kita baca apa saja yang tertuang di dalam sales kontrak tersebut, kemudian dilakukan suatu penerjemahan nantinya dimasukkan ke dalam permohonan LC yang ada.
Data-data tersebut bisa kita lihat dan kita baca. Selanjutnya, data-data lain yang juga dibutuhkan, seperti misalkan biaya-biaya atau tarif-tarif yang harus dibayarkan, kemudian eh, pemberangkatan kapal, nama kapal, terus agen daripada pelayaran, kemudian ada juga kita sebut dengan bill of lading, dokumen-dokumen lainnya, seperti misalkan asuransi, kemudian eh, persyaratan-persyaratan seperti expire date, partial shipment, transshipment, tempat penimbunan. Terus juga kita harus tahu juga di mana nomor LC, nomor invoice, shipping mark, dan juga PPJK yang membantu kita di dalam menyelesaikan jasa kepabeanan. Selanjutnya, berdasarkan data-data yang terkumpul sesuai dengan kebutuhan kita di dalam kontrak sales, selanjutnya kita menuju ke bank devisa di mana kita akan mengajukan permohonan pembukaan LC. Ini adalah suatu bentuk form daripada permintaan pembukaan LC impor. Kalau kita lihat di sini, maka kita sebagai importir membuka impornya di Bank BNI, Bank BNI cabang IBII. Nah, kemudian di pada sisi kanan itu diisi oleh bank, itu rek bank nomor tanggal berapa, kemudian account, kemudian LC nomor berapa, kode devisanya berapa, menggunakan apa, kawat tanggal berapa, surat atau SWIFT. Nah, ini diparap oleh bagian sisi bank. Kemudian dalam baris pertama kalau kita lihat di sini ada namanya permintaan dari kita untuk membelikan devisa dengan kurs berapa, ya, kursnya berapa. Kemudian LC dibuka pada koresponden saudara, maksudnya koresponden daripada Bank BNI yang ada di Kanada. Seperti contoh tadi datanya kita eksportir kita ada di Kanada. Jenis LC-nya kalau kita sebut di sini irrevocable. Ya, jadi bentuknya irrevocable, yang lainnya dicoret. Kemudian cara membuka itu dengan surat pos, udara, kawat. Nah, ini harus dipilih 7 hari kerja sebelum tanggal pengapalan barang. Kemudian berlaku sampai kapan LC-nya nanti? Ini disebutkan tanggal 22 Agustus 2016. Beneficiary dalam arti eksportirnya itu siapa? Itu Golden Key Kanada. Kemudian atas penyerahan itu caranya bagaimana? Atas unjuk ya, side ya. Side begitu diunjuk bisa dibayarkan. Kemudian yang ditarik atas nama dengan jumlah 100%. Itu dengan penyerahan bentuknya adalah CIF, barangnya. Ya, kemudian apa saja yang bersyaratkan yang wajib ada, yaitu faktur ditandatangani dengan rangkap 3. Kemudian lengkap konsumen bill of lading dan rangkap 3. Kemudian presentasinya paling lambat tanggal 14 Agustus 2016 ya, dengan notifikasi kepada aplikan atau importir. Kemudian seperangkat lengkap laporan pemeriksaan LPS surveyor. Ini harus ada lengkapnya, lengkap 8. Dikeluarkan oleh Societe Generale de Surveillance SA termasuk subsidiaries and affiliate agent. Nah, ini harus ada syarat-syaratnya. Kemudian kontrak order nomornya, tadi juga ada kontrak order, itu disebutkan di sini di dalam permintaan pembukaan LC. Selanjutnya poin lain di dalam form pengajuan pembukaan LC, kita lihat di sini pada poin 8, uraian barang seperti persyaratan daripada LC wajib dicantumkan dalam LC. Nama barang, jenis barang, mutu barang, volume barang, harga satuan, harga total, biaya tambang. Kemudian ada harga CFR-nya berapa, kemudian nomor pos tarif HS-nya nomor berapa,
tarif biaya masuknya berapa persen, tarif PPN berapa persen, tarif pajak penjualan barang mewah kalau ada terkena, maka tunjukkan berapa persen, tarif PPh pasal 22 berapa persen, PPNBM itu berapa persen. Kemudian dalam poin 9 ada dikapalkan dari mana? Dari Kanada. Pelabuhan tujuannya adalah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pengiriman sebagian parcel shipment diperkenankan apa tidak? Di sini diperkenankan. Kemudian alih kapal, transshipment diperkenankan apa tidak? Ini tidak diperkenankan. Negara asal barang, Kanada. Syarat khusus tidak dibutuhkan. Nah, di sini muncul asuransi. Ditutup pada PT Asuransi Bintang. Kondisi ICC klausul A. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini kan sifatnya CIF. CIF berarti siapa yang menanggung daripada asuransi itu adalah pihak eksportir. Kemudian kami mengajukan bahwa terhadap pembukaan kredit tersebut ada statement kemudian. Syarat-syarat umum bank saudara untuk pembukaan kredit di luar Indonesia dengan segala biaya yang timbul. Karena pembukaan LC tersebut ini adalah menjadi beban kami. Nah, itu pernyataan yang harus dibuat oleh kita sebagai seorang importir. Kemudian dalam poin 16 ada nama kita sebagai PT importir kita, PT Sony Lover, alamatnya jelas, NPWP dengan angka pengenal import kita, ya. Jadi ada nomor teleponnya juga. Kemudian cap dan tanda tangan daripada perusahaan dituangkan. Nah, ini adalah form yang harus kita buat untuk pengajuan pembukaan LC kepada Bank BNI. Selanjutnya, berdasarkan form pengajuan pembukaan LC dari importir tersebut, bank melakukan proses selanjutnya dengan membuat daripada LC. Jadi bank ini disebut Bank BNI ini selanjutnya disebut dengan issuing bank. Jadi mereka yang mengeluarkan daripada LC tersebut. Formnya seperti yang terlihat di dalam screen ini. Ada issuing bank, kemudian di mana LC tersebut dikeluarkan, bentuk LC-nya, kemudian aplikannya namanya siapa, importirnya, expire date-nya muncul, advising bank-nya siapa, di sini reference bank korespondensinya, beneficiary-nya siapa, eksportirnya, amount-nya berapa jumlahnya, partial shipment-nya diperizinkan atau tidak diizinkan, transshipment-nya diizinkan atau tidak diizinkan, asuransinya di cover oleh buyer CIF, kemudian shipment define as UCV, ini artikel 600 ya yang sedang dipakai, ini contohnya, ini yang lama gitu ya. Kemudian credit available with nominated bank, itu cara pembayarannya. Di sini kita lihat dengan payment offsite tadi ya, dari contoh yang ada. Kemudian special condition di sini adalah perincian daripada barang-barang yang ada. Itu dituangkan di sana dan syarat-syarat dokumen apa saja yang dibutuhkan. Special condition. Kemudian di bagian bawah di sini adalah pernyataan tunduk kepada ICC UCPDC. Nah, di sini kebetulan yang dipakai UCPDC yang ICC 500. Sebenarnya yang tadinya yang kita ambil adalah yang 600. Asalkan tertuang di dalam konteks itu dimungkinkan bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam peraturan tersebut. Kemudian di sini ada nama dengan tanda tangan daripada issuing bank. Nah, selanjutnya ini adalah contoh daripada letter of credit yang ada. Yang letter of credit ini dikeluarkan oleh issuing bank. Kemudian issuing bank ini akan mengirim kepada korespondensi banknya di luar negeri. Demikianlah pembahasan suplemen kita pada pertemuan 9 ini mengangkat tentang letter of credit. Dalam hal ini adalah membahas tentang bagaimana importir mengajukan permohonan
pembukaan LC di bank devisa. Sampai jumpa lagi pada pertemuan minggu depan, pada pertemuan 10, kita akan membahas tentang Bill of Lading. Pesan saya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.